Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munur Eka Farurozi dari Fakultas FKSB, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Jurnalistik semester 5. Video ini diperuntukkan untuk tugas penulisan berita dan opini, dan judul saya yang dipilih adalah berjualan di marketplace aman atau tidak. Dengan adanya pandemi ini, orang lebih enak untuk bertransaksi melalui rumah. Dengan berjualan di marketplace juga, kita tidak usah menyewa toko, cukup di rumah saja, cukup. Jadi pekerjaannya tuh reliable, tidak terikat dengan waktu. Kita bebas kapan saja, mau mengaktifkan toko kapan saja, mau di mana saja, kapan saja kita dapat berjualan di marketplace. Tetapi dari kelebihan marketplace tersebut, kita harus hati-hati juga. Ini dia adalah masih ditemukan celah aksi kejahatan dari berjualan di marketplace yang dilakukan oleh oknum pembeli. Berikut ini adalah kejanggalan dari komplainan pembeli yang melakukan, masih ada ditemukan aksi celah dari aksi kejahatan. Pembeli mengajukan komplain. Komplainannya seperti ini. HP yang pertama yang saya singkat saja adalah HP kalau nggak dicas nggak ada tampilan. HP kalau ditekan tombol home start standby, HP akan restart. Yang ketiga, HP tidak tampil full. Nah, sudah saya kirimkan buktinya. Saya sebagai penjual telah memberikan buktinya seperti ini. Setelah saya memberikan bukti, berapa menit kemudian dia menambah komplainnya setelah diberikan bukti. Kan ini saya menjadi curiga dengan pembeli ini. Lalu saya mintain bukti unboxingnya, dan bukti unboxingnya ternyata tidak lengkap. HP tidak sampai dinyalakan. Lalu saat dinyalakan, cara nyalain HP-nya itu ngawur, ngaco. Lalu anehnya lagi, setelah HP-nya dinyalain ngawur, nggak tahu itu dia tuh kenapa, terus HP-nya itu aneh, jadi mati gitu, jadi error lah ibaratnya, jadi nggak sesuai yang saya punya sebelumnya, sebelum saya kirimkan videonya. Lalu pembeli tersebut mengeluarkan HP lain sama seperti itu dan dilakukan seperti itu, tapi tidak ada masalah. Dan sepertinya dia tuh seperti mencari celah, membuktikan dengan HP lain melakukan seperti itu tidak ada masalah, tapi dengan HP yang saya jual ada masalah. Dan sedangkan bukti unboxingnya saja sudah tidak lengkap. Nah, ini yang patut dipertanyakan. HP di saya nggak apa-apa, nggak ada masalah seperti komplainan pembeli, tapi komplainan pembeli ditambah dan HP-nya caranya nyalainnya ngawur, terus dia ngasih HP bukti HP yang lain dari itu. Argumentasi dari saya masalah ini, seharusnya kalau sudah pihak penengah sudah melihat kejanggalan dari pembeli ini adalah melakukan perubahan komplain, sudah diberikan komplain tapi merubah komplainnya, seharusnya langsung saja ditindaklanjuti, langsung pelepasan dana kepada penjual. Jadi kalau seperti itu, penjual kalau buktinya sudah habis, ya bagaimana? Ya sama aja, penjual paling dirugikan dari kasus ini. Duit ada di pihak penengah, barang ada di pihak pembeli. Agar komplainnya disetujui oleh pihak penengah, karena saya mencurigai dengan masalah kejanggalan ini karena komplainnya berubah-ubah. Takutnya dia melakukan perusakan barang ataupun semacamnya, agar komplainnya dapat diterima. Karena dari bukti unboxingnya saja sudah tidak lengkap. Udah melakukan seperti itu, udah kelihatan aksi kejahatannya seperti itu. Yang namanya pihak penengah masih saja memintakan video, masih kurang srep gitu. Jadinya dia suruh membawa barang tersebut di pihak service center, terus menanyakan masalah tersebut, cara menyalakan HP tersebut, apakah merusak komponen HP atau merusak pada sistem. Tetapi pihak service center ya menjawab tidak.
Tombol power sama volume ditekan merusak HP tidak, Mbak? Kalau tidak Pak, tombol power sama tombol volume bawah ditekan bersama itu untuk mereset HP-nya secara paksa ketika HP-nya terjadi hang, tiba-tiba nggak bisa disentuh. Dalam video service center juga menjelaskan bahwa menekan tombol volume dan power secara bersamaan hanya dilakukan ketika HP terjadi crash atau hang tidak dapat disentuh, sedangkan pembeli ini menekannya saat HP tidak terjadi seperti itu, dan itu dilakukan secara berkali-kali. Nggak habis thinking emang. Setelah pembeli pergi ke pihak service center dan menanyakan masalah apakah menekan tombol volume dan tombol power secara bersamaan dapat merusak HP, dan pihak service center sudah menyatakan seperti video sebelumnya. Tapi di sini pembeli tidak menanyakan secara berkali-kali, dan akhirnya dengan masalah ini Tokopedia memenangkan pembeli dan barang sedang dalam proses pengiriman ke tempat saya. Ya karena dari bukti unboxingnya saja sudah tidak lengkap. Saya udah mintain bukti unboxing tidak lengkap, tapi nggak digubris atau tidak disanggah, malah lebih mengitukan dengan masalah sistem itu, dengan karena pembeli itu juga memberikan bukti dengan HP lain. Unboxingnya saja sudah tidak lengkap, tidak sampai HP dinyalakan, sudah dikirimkan bukti komplainannya, dia malah menambahkan komplain. Jadi sebagai penjual paling merasa dirugikan saya. Solusi saya untuk kalian yang ingin berjualan di online shop, seharusnya lebih memahami terlebih dahulu dari peraturan yang ada di online shop agar tidak kena masalah seperti saya alami seperti ini. Sebelum Anda berjualan di online shop, agar menghindari dari aksi celah kejahatan, adanya video pengecekan, pengemasan, dan segalanya, dan dipastikan video itu sebelum barang itu sampai ke pembeli jangan sampai dihapus, karena itu kalau misalnya ada komplain dari pembeli, kita bisa menyanggahnya. Kalau nggak punya bukti mana, ya barang itu akan kembali ke kita karena kita tidak memiliki bukti. Mau ngomong apa saja, kita mau kita ngeliat dari mata kita sendiri ataupun apa, karena nggak ada bukti bentuk fisik berupa soft. Karena cuman hanya kata-kata doang, itu pihak penengah tidak kuat untuk sebagai perujukan kalau itu barang tidak bermasalah. Sekian, terima kasih dari saya tentang judul saya, yaitu berjualan di marketplace aman atau tidak. Ternyata masih ditemukan celah aksi kejahatan, masih ada titik lemahnya lah untuk berjualan di marketplace. Jadi seharusnya untuk kita yang berjualan di marketplace harus hati-hati dengan menambahkan bukti video dan lain-lainnya. Pengecekan di waktu itu juga, jangan seminggu yang lalu atau 1 hari sebelumnya. Jadi kita harus waktu itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.